Best. C. Tes. Tes, tes. Aman, Mbak. Cek, cek, cek satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Alumni Talk bersama Perpustakaan Ditjen Gatrik. Dengan tema kita hari ini yaitu Journey to Magister and Doctoral Degree Batch 1. Izinkan saya Gendis Rasadianti dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk memandu acara pada pagi hari ini. Ya, sudah hadir bersama dengan kita. Yang pertama,
Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ibu Ida Nuryatin Vinahari. Selamat pagi, Bu Ida. Lalu kemudian narasumber kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu Mas Elman Yustigama. Beliau merupakan alumni S2 Teknik Elektro ITB melalui beasiswa tugas belajar Kementerian ESDM. Selamat datang Mas Elman. Lalu narasumber kedua kita, yang tidak kalah luar biasa, beliau merupakan alumni S2 jurusan Analisis Kebijakan Publik Universitas Indonesia dari program beasiswa tugas belajar juga, yaitu Mbak Elizabeth Yakoba. Selamat pagi, terima kasih Mbak Lisa sudah hadir. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Tujuan acara kita hari ini yaitu sebagai knowledge sharing dari Pegawai Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan terkait hasil studi pasca tugas belajar, serta memberikan semangat juga nih bagi para pegawai ASN Kementerian ESDM, khususnya di Ditjen Gatrik, yang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya melalui beasiswa tugas belajar. Ya, jadi bagi yang berminat untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya, terutama yang mau ikut beasiswa tugas belajar, bisa join di sini ya. Nanti akan ada tips dan triknya juga. Gimana sih caranya supaya lulus program beasiswa ini gitu. Alumni Talk merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Forum Literasi Ketenagalistrikan tahun 2024. Selain kegiatan ini, ada juga acara lain yaitu Ngopi, Ngobrol Pintar, Baper, Bedah Paper, Bedah Buku Battle Series, dan yang terakhir, Bedah Buku Bidang Teknik. Ya, saya akan membacakan tata tertib acaranya. Bagi rekan-rekan yang hadir via Zoom, bisa dirubah format namanya menjadi nama, underscore unit satker, unit kerja, maaf. Lalu peserta Zoom yang ingin bertanya bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti panitia akan memilih pertanyaan dari chat untuk dijawab oleh narasumber. Rekan-rekan peserta dipersilakan bertanya sesuai dengan yang disampaikan. Ada souvenir menarik untuk peserta penanya terbaik. Jadi nanti di akhir acara akan ada hadiah souvenir eksklusif ya dari perpustakaan Ditjen Gatrik untuk satu penanya terbaik. Lalu link daftar hadir, evaluasi, dan materi akan disampaikan oleh panitia di kolom chat pada pertengahan acara. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi link daftar hadir dan evaluasi. Untuk susunan acaranya sendiri, ya terlihat di layar, nantinya masing-masing narasumber akan diberikan waktu 20 menit untuk memaparkan presentasinya. Ya, baiklah Bapak dan Ibu peserta sekalian, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan yang sekaligus membuka acara Alumni Talk Journey to Magister and Doctoral Degree Batch 1 2024 pada hari ini. Kepada Ibu Ida Nuryatin Vinahari, kami persilakan. Terima kasih, Gendis. Luar biasa, semangat sekali, Gendis. Selamat pagi, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah disampaikan panjang lebar ya sama MC pagi hari ini bahwa kita akan sharing session dengan teman-teman alumni Talk ya. Acara ini memang sudah biasa kita lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman semua yang berkesempatan melanjutkan studi, mau S2, mau S3, S1 juga ada ya yang melanjutkan studi dari misalnya D3 ke S1. Kalau sudah selesai, wajib nih berbagi pengalaman kepada kita semua gitu ya. Pertama-tama tentunya selamat kepada Mbak Lisa dan juga Mas Ilman yang sudah menyelesaikan studinya di UI dan ITB ya. Selamat sekali lagi dan mereka berdua mendapatkan beasiswa dari kantor ya, dari kantor. Nah nanti apa namanya teman-teman tolong dapat bertanya sepuas-puasnya kepada Mbak Lisa dan juga Mas Ilman
seperti apa sih pengalaman dia dari daftar sampai dapat beasiswa sampai menyelesaikan S2-nya. Suka dukanya seperti apa sih di kampus? Apakah habis ini pengen S3 gitu ya? Itu juga tolong dapat apa namanya disampaikan nantinya gitu. Dan perlu kami sampaikan bahwa apa namanya kalau kita mau eh, flashback ya, kalau angkatan saya itu angkatan angkatan zaman dahulu gitu ya, S1 itu lulus S1 itu sekitar 166 SKS. Nah, yang saya tahu S1 zaman now kayaknya sekitar 140-an deh ya. Coba Mas Ilman berapa? 144 ya. Mbak Lisa 144 SKS. Anak-anakku juga S1 144 SKS gitu ya. Apa sih yang membedakan S1 zaman now dengan S1 zamanku dulu gitu ya? Yang membedakan adalah menurut saya ya adalah kematangan. Jadi pada saat angkatan saya itu lulus S1 semuanya udah siap bekerja. Lebih matang karena secara teori dan praktek kan banyak praktek di laboratorium gitu ya. Itu jauh lebih cepat menyelesaikan diri. Nah, itu kelihatannya yang membedakan yang apa namanya lulusan-lulusan yang sekarang gitu ya. 144 S teman bisa membayangkan S1 sekarang sama S1 zaman dulu gitu ya. Bisa jadi tergabung gitu ya. Dulu cukup S1 udah bisa di mana-mana. Nah, sekarang kelihatannya nggak cukup nih. Hanya S1. Makanya kenapa perlu untuk meningkatkan eh, apa istilahnya kematangan kalian semua. Ya, ayo ngikutin Mas Elman dan Mbak Lisa. Jangan hanya puas dengan S1 saja. Monggo berbondong-bondong untuk melanjutkan ke S2 gitu ya. Bukan masalah gengsi-gengsian loh ininya, enggak gitu. Tapi kalian semua akan bisa memahami apa namanya bedanya gitu ya. Kenapa harus minimal S2 untuk bekerja saat ini. Jadi sekali lagi jangan hanya puas dengan S1 saja ya. Eh, Apa namanya ini sudah dikasih contoh nih sama Mbak Lisa sama Mas Elman. Yuk teman-teman yang lain yang belum punya kesempatan eh, terus semangat untuk bisa melanjutkan sekolah. Dan satu lagi S2 kan kesempatannya juga tidak hanya di dalam negeri ya, di luar negeri beasiswa tidak hanya kantor, beasiswa LPDP, beasiswa yang lain juga terbuka ruang yang lebar gitu ya. Jadi tolong masing-masing bisa uh, mengimprove dirinya kalau pengen S2 di luar negeri ya dari sekarang persiapkan bahasa Inggrisnya dan sebagainya gitu ya. Itu juga sangat penting. Sekali lagi selamat kepada Mbak Lisa dan Mas Ilman. Terima kasih pagi ini sudah meluangkan waktu untuk nantinya berbagi uh, pengalamannya kepada teman-teman semua. Semoga lancar acara Forum Literasi Ketenagalistrikan ini dan terima kasih juga kepada tim Humas yang nggak henti-hentinya untuk dapat melaksanakan acara seperti ini. Sukses selalu untuk semuanya. Selamat berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Mbak.
Makasih ya. Ya, terima kasih kepada Bu Sis sudah membuka acara kita kali ini. Luar biasa sekali ya. Jadi kata Bu Sis, jangan puas hanya dengan S1. Kan seperti kata pepatah, tututlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi jangan puas dengan pencapaian kita selama ini ya. Terus belajar dan terus belajar. Lalu kami mengingatkan bagi peserta yang hadir via Zoom, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat. Nantinya akan ada souvenir menarik bagi satu penanya terbaik. Nah, terus saya yakin nih pasti semua pada penasaran kan? Pengen tahu gimana sih tugas akhir para narasumber? Lalu yang paling penting gimana sih caranya supaya bisa dapat beasiswa tugas belajar gitu? Kan lumayan kan bisa kuliah dibayar gitu dibiayai oleh Kementerian ESDM, oleh instansi kita, dapat ilmunya juga dan dapat fasilitasi juga. Langsung saja kita panggil narasumber kece kita, Mbak Elman. Maaf, aduh. Mas Elman dan Mbak Lisa. Ya. Ya. Apa kabar Mas Elman, Mbak Lisa? Ya, gimana kesan-kesannya rasanya kembali bekerja lagi di sini setelah tugas belajar? Ya, jadi semangat lagi habis kuliah mendapatkan ilmu-ilmu baru, mungkin nanti dapat diaplikasikan di tempat kerja. Luar biasa. Ya, Mbak Lisa, gimana Mbak Lisa Ya. kesan-kesannya? Pastinya jadi lebih semangat ya karena sudah dapat ilmu baru, sudah dapat wawasan baru, jadi kembali ke kantor lagi, adaptasi lagi sebenarnya, tapi tetap semangat. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, untuk sesi 1, saya akan bacakan profil singkat dari narasumber kita, yaitu Mas Elman. Mas Elman Yustigama ST, riwayat pendidikannya yaitu S1 Teknik Elektro Universitas Gajah Mada, lalu dilanjutkan dengan S2 Teknik Elektro di Institut Teknologi Bandung. Pekerjaannya saat ini di Pokja Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenaga Listrikan. Ya, untuk Mas Elman bisa dimulai paparannya. Presentasinya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Ibu Sekjen. Terima kasih atas sambutannya tadi dan terima kasih terhadap teman-teman yang hadir dari online maupun di Perpus Gatrik secara langsung ini. Oke, di sini saya akan memaparkan sedikit pengalaman saya di waktu tugas belajar dengan beasiswa Kementerian ESDM di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Elektro S2. Saya sendiri Elman ditempatkan di kelompok kerja kelaikan teknik dan keselamatan ketenaga listrikan di Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenaga Listrikan. Oke, next. Itu aja. Oke, baik. Di sini saya akan memaparkan terdiri dari 5 hal, yaitu profil pegawai,
profil kampus, profil program studi, terus karya akhir, tesis saya, kemudian saran untuk calon peserta TB. Di sini pertama profil pegawai, nama saya Elman Istigama, jabatan sebelum tugas belajar yaitu Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Muda di unit kelompok kerja kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan di Direktorat Teknik dan Lingkungan. S1 saya di Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada tahun 2008, lulus tahun 2013. Kemudian S2 Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung masuk 2022, lulus tahun 2024 Januari ini, pas 2 tahun. Oke. Nah, dan selanjutnya profil kampus ITB tempat saya kuliah ini. Alamatnya di Jalan Ganesha, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Di sini visi dan misi kampus ITB ini yang pertama menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia. Kemudian misinya menciptakan, berbagi, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kemanusiaan, serta menghasilkan sumber daya insan yang unggul untuk menjadikan Indonesia dan dunia yang lebih baik. Next. Di sini profil dari program studi tempat saya kuliah, yaitu program studi Magister Teknik Elektro. Di sini terbagi lagi menjadi beberapa sub program studi. Yang pertama teknik tenaga elektrik, tempat saya kuliah, subnya. Terus ada lagi teknik kendali dan sistem cerdas, teknik komputer, media digital, biomedika, mikroelektronika, dan lain-lain sampai 10 yang tertampil di slide ini. Kemudian untuk tempat saya kuliah, ini gedungnya ada 2 gedung teknik tenaga elektrik ini. Pertama gedung kerjasama PLN ITB. Di sini terdapat laboratorium teknik tegangan dan arus tinggi. Kemudian ada laboratorium tegangan tinggi. Kemudian untuk gedung laboratorium penelitian konversi energi elektrik, di sini merupakan gedung untuk penelitian konversi energi. Kemudian untuk syarat lulus syarat lulus di ITB, Magister Teknik Elektro ITB, di sini mungkin biasa IPK harus di atas 3 sampai lulus. Kemudian untuk lulus harus wajib minimal 36 SKS. Di sini termasuk mata kuliah wajib 18 SKS, nilai mata kuliah minimal nilainya C. Kemudian harus mengikuti juga konferensi internasional sebagai syarat untuk lulus dalam bentuk presentasi. Di sini saya mengikuti presentasi konferensi internasional LTCOM di Medan secara hybrid. Saya melakukannya secara online. Kemudian untuk syarat kumlot juga ada IPK di atas 3,75, lulusnya maksimal harus 2 tahun. Dan selain konferensi internasional tadi harus memasukkan jurnal internasional yang bereputasi sampai statusnya under review. Di sini jurnal internasional ini mungkin kelasnya lebih tinggi dari konferensi internasional. Oke, next. Untuk karya selanjutnya, karya akhir yaitu tugas tesis saya. Di sini berjudul perancangan pembangkit listrik energi baru terbarukan untuk memperbaiki keandalan di sistem kelistrikan Bau-Bau. Next. Ya, ini kenapa latar belakang saya melakukan penelitian ini. Di sini di sistem kelistrikan Bau-Bau terletak di Pulau Buton dan Pulau Muna di daerah Sulawesi Tenggara. Di sini di pulau ini terdapat potensi pariwisata kelautan dan perikanan yang sangat besar dan penghasil aspal alam terbesar di daerah pulau ini, Pulau Buton dan Pulau Muna ini. Kemudian pada saat penelitian rasio elektrifikasi masih di bawah 95% di lokasi tersebut. Dan pada tahun 2022 sistem kelistrikan di Bau-Bau ini 37 kali siaga dan kali defisit, sehingga perlu dilakukan perbaikan keandalan. Kemudian sistemnya juga isolated, terpisah dari sistem Sulawesi, dan di sana juga terdapat potensi biomasa dan surya. Next. Okay, next.
Ini alur penelitian saya. Jadi pertama saya menghitung keandalan sistem existing di lokasi sistem ketenaga listrikan Bobo ini dengan menggunakan metode recursive loss of load probability dengan pengambilan sampling per jam. Ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menghitung loss of load probability, perhitungannya untuk dengan mencari beban puncak dalam waktu 1 tahun. Karena ini mengambilnya per jam, jadi datanya lebih detail dan lebih akurat. Kemudian lalu apabila hasil kondisi kelistrikannya belum sesuai dengan standar, akan dirancang pembangkit biomasa memanfaatkan potensi energi setempat di Sulawesi Tenggara. Di sini saya menggunakan kelapa dan kelapa sawit. Kemudian apabila masih belum memenuhi juga karena potensi biomasa terbatas, maka harus ada pembangkit energi terbarukan lain yang untuk mengatasi keandalan tersebut, yaitu saya memakai PLTS. Di sini saya menggunakan simulasinya, toolsnya PVSys dan Homer Phoenix. Ini kondisi kelistrikan sistem Bobo yang ada di Sulawesi Tenggara. Di sini ada Pulau Buton dan Pulau Muna. Sebagian masih terlistriki 20 kV. 150 kV hanya terdapat di dekat kota Bobo saja pada saat penelitian ini dilakukan. Kemudian penghubung antar dua pulau menggunakan kabel saluran udara tegangan tinggi. Di sini ada 2 tower yang antar pulau. Jadi ada tower di Pulau Muna dan satunya tower di Pulau Buton menghubungkan jalur saluran udara tegangan tinggi. Next. Ini pembangkit yang ada di sistem kelistrikan Bobo, yaitu ada pembangkit batu bara, diesel, ada pembangkit hidro, ada mesin gas. Kemudian itu jumlah unitnya dan kapasitasnya sesuai yang tertampil di tabel. Di sini itu availability, yaitu jumlah keandalan jam operasi pembangkit nyala dibagi dengan jam dalam waktu 1 tahun, dan ini kegagalan pembangkit, jumlah jam kegagalan pembangkit dibagi jam 1 tahun. Pada tahun 2023 sesuai RUPTL 2021 terdapat penambahan pembangkit PLTMG Bobo 3 kali 9,78. Oke, next. Ini komposisi energi sistem kelistrikan Bobo, yaitu air 6%, BBM 59%, dan batu bara 35%. Jadi paling tinggi saat penelitian ini dilakukan masih menggunakan BBM pada tahun 2022. Next. Ini kondisi existing profil beban harian untuk sistem kelistrikan Bobo pada tahun 2022. Di sini diambil sampling pada bulan tertinggi. Beban puncak terjadi pada malam pukul 7. Di sini seperti profil dari rumah tangga. Kemudian untuk prediksi beban puncak dapat dilakukan sesuai dengan RUPTL. Untuk sistem Sulawesi bagian selatan ada kenaikan sekitar 8%. Oke, next. Ya, ini hasil perhitungan dari keandalan yang kondisi existing. Dari jam 1 sampai jam 24 dilakukan perhitungan nilai loss of load probability. Nilainya titik biru-biru ini, titik-titik biru berarti kalau masih berada di bawah berarti masih sesuai dengan standar PLN. Tapi pada saat beban puncak nilai LOLP melebihi dari standar PLN. Jadi kemudian nilai LOLE ini merupakan rata-rata, kemudian dikalikan 365 hari. Ini juga masih di atas standar, tidak memenuhi standar PLN, jadi harusnya di bawah 1 hari per tahun. Oke, next. Di sini alternatif pembangkit renewable di daerah sistem Bobo itu hanya ada sungai kecil di sekitar lokasi tersebut. Sungai besar berada di pinggir-pinggir pulau, jadi untuk potensinya sangat kecil, jadi tidak dipakai. Kemudian pembangunan PLT
tapi harus jauh dari pusat beban, melakukan lokasi yang luas. Di pusat kota Bogor banyak terdapat penduduk, perumahan penduduk, sehingga ini potensinya juga tidak dipakai untuk listrik penelitian ini. Kemudian untuk sumber energi surya di Sulawesi Tenggara melimpah karena dekat dengan Katulistiwa, kemudian potensi biomasa juga melimpah. Untuk kelapa 40.000 ton per tahun dan kelapa sawit 5.000 ton per tahun. Oke, next. Ini adalah potensi kelapa dan kelapa sawit untuk sebagai pembangkit biomasa di Bobo. Di sini misalnya jarak transport dari Kabupaten Terjang, Kabupaten Kolaka ke Kota Bobo sekitar 306 km dengan menggunakan kapal tongkang sekitar 34 jam. Jadi untuk perjalanan itu tidak sampai 2 hari, sehingga dipastikan stok dalam waktu seminggu masih aman untuk pembangkit biomasa ini. Oke, next. Jadi dari bahan baku biomasa kelapa dan kelapa sawit tadi dapat dihitung sehingga pembangkit biomasa yang dibangun 1,34 megawatt. Jadi ini pembangkit 1,34 megawatt ini untuk memperbaiki keandalan di sistem kelistrikan Bobo. Oke, next. Jadi setelah ditambahkan pembangkit biomass tadi ke dalam sistem, jadi yang warna hijau itu nilai keandalan jadi LOLP semakin rendah, keandalan semakin bagus. Tapi untuk keandalan dalam waktu beban puncak masih di atas, tidak memenuhi standar dari PLN. Tapi untuk loss of load expectation sudah di bawah standar PLN 0,7 hari, 71 hari per tahun. Sehingga diharapkan dibangun lagi pembangkit yang warna kuning, garis warna kuning ini agar nilai LOLP atau keandalannya sesuai dengan PLN. Okay, next. Di sini saya menggunakan software perancangan PLTS menggunakan Homer. Di sini saya merancang dengan tanpa baterai dan dengan baterai. Nanti akan dibandingkan next. Di sini hasil simulasi menunjukkan PLTS yang optimal sebesar 9 megawatt yang harus dibangun untuk memperbaiki keandalan di sistem Bobo tersebut. Kemudian di samping kanan ini ada grafik untuk baterai. Jadi pada siang hari baterainya PLTS hanya menyuplai baterai saja, dan pada malam hari hanya baterai yang menyuplai sistem. Oke, next. Ini perbandingan dengan menggunakan baterai dan tanpa baterai. Dengan tanpa baterai, PLTS masih tidak dapat meningkatkan keandalan sesuai standar. Tapi dengan baterai, nilai keandalan sudah sesuai dengan standar dari PLN. Jadi di bawah titik-titik biru itu tersebut. Oke, next. Kemudian terakhir ini pembangunan perancangan biomass dan PLTS-nya. PLTS-nya dirancang di atas powerhouse biomass dan ada yang di ground mounted, yaitu di tanah, sehingga dapat menghemat tempat lahan yang ada di sekitar gardu induk. Jadi peletakannya di dekat dengan gardu induk agar menghindari losses yang tinggi. Kemudian dengan berbagai simulasi dengan menggunakan PVSys yang paling optimal, PLTS-nya menghadap arah utara dengan sudut kemiringan 10 derajat. Dengan kondisi bangunan tersebut, rugi shading yang terjadi sekitar 0,53%. Next. Jadi itu tugas saya tadi. Kemudian ini untuk saran untuk calon peserta tugas belajar dan tugas belajar mandiri. Pertama, untuk mendaftar beasiswa, ya cariin ya, mungkin pertama cari info sebanyak-banyaknya terkait beasiswa ESDM maupun beasiswa yang lain. Untuk beasiswa ESDM ini mungkin dapat berkomunikasi dengan bagian kepegawaian kapan beasiswa tersebut dibuka dan syarat-syaratnya apa
saja. Kemudian selain ESDM juga banyak beasiswa-beasiswa yang lain seperti LPDP, beasiswa Bappenas. Jadi tidak tidak hanya ESDM saja yang berpotensi untuk membiayai kita beasiswa untuk tugas belajar S2 maupun S3 ini. Kemudian persiapkan latihan soal-soal psikotes itu pasti di beasiswa pasti ya, kebanyakan pasti ada itu untuk latihan soal-soal psikotes. Mungkin bisa cari soal-soalnya di Gramedia atau di mana. Kemudian tes TOEFL sekarang juga atau tes bahasa Inggris lainnya sekarang banyak dipersyaratkan di beasiswa baik ESDM maupun beasiswa yang lain juga mempersyaratkan TOEFL. Jadi harus banyak berlatih soal-soal bahasa Inggris ini. Kemudian pasti ada juga persiapan wawancara. Di sini mungkin kita harus mampu menjelaskan mungkin pengalaman kerja yang pernah kita lakukan selama ini dan apa motivasi untuk mengikuti tugas belajar ini. Jadi harus belajar sedikit tentang bagaimana ilmu-ilmu yang akan kita masuk ke jurusan tersebut. Kita harus belajar sedikit-sedikit. Siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan jurusan yang akan kita masukin di beasiswa tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana kemarin saya mendaftar di Magister Teknik Elektro ITB ini. Jadi sebelum mendaftar ini saya harus mengikuti ada syarat tes TOEFL, tes TPA Bappenas dengan skor di atas 475. Di sini saya melakukan tesnya secara online. Jadi bisa dilakukan di rumah atau di kantor, tidak harus datang ke sana. Untuk pendaftaran bisa cari di Google, mungkin di TPA Bappenas gitu. Untuk tes TOEFL, untuk syarat kemudian juga perlu tes TOEFL ITB. Kalau di ITB ada dua, bisa TOEFL ITB atau ELTP ITB. Di sana jadi di ITB juga bikin tes bahasa Inggris ELTP ITB, skornya di atas 77, berarti bisa digunakan untuk syarat masuk ITB. Kalau tes TOEFL cukup 475, sudah bisa sebagai syarat masuk awal untuk mendaftar di Magister ITB. Lalu di teknik elektro itu saya setelah melengkapi persyaratan-persyaratan, di situ ada ujian tertulis dan wawancara. Di sini ujian tertulisnya ini karena saya teknik elektro, kemarin ada ujian tertulis matematika dasar dan rangkaian dasar listrik. Jadi harus sedikit baca-baca lagi kalau mau masuk ke teknik elektro ITB tentang rangkaian dasar listrik. Kemudian ada ujian wawancara juga. Wawancara ini pengalaman kerja di bidang elektro dan diberi pertanyaan-pertanyaan seputar elektro yang dasar, mungkin elektro di S1 dan pengalaman-pengalaman di bidang listrik. Kemudian setelah masuk di ITB, saya akan menjelaskan pengalaman bagaimana menyelesaikan magister studi elektro di ITB ini. Pertama mungkin harus memperhatikan syarat kelulusan di kampus. Jadi kadang tiap tahun tuh berbeda-beda syarat kelulusannya, dengan mungkin setiap makin kesini makin berat persyaratan untuk lulusnya. Dulu hanya submit jurnal aja udah boleh lulus, sekarang harus konferensi internasional, harus sampai presentasi, dan untuk kumlot harus jurnal internasional sampai under review, lolos tahap pertama, dan maksimal 2 tahun. Kemudian itu tugas-tugas di perkuliahan ini juga agak kaget. Mungkin banyak banget tugas kuliah yang akan diberikan dosen untuk
di kuliah magister ini berbeda dengan S1. Jadi meskipun misalnya bisa tugasnya sampai numpuk-numpuk dibandingkan dengan S1 ini. Jadi buat deadline yang tepat untuk pengerjaan tugas kampus dan pengerjaan tesis. Deadline-nya harus dibikin sendiri agar tidak molor untuk tugas belajar ini. Karena beasiswa biasanya hanya sampai 4 semester ya, 2 tahun. Lebih dari itu bayar sendiri. Iya. Izin Mas Elman 1 menit lagi ya. Oh ya. Pak Radin. Kemudian ya untuk mempercepat tesis ya banyak membaca jurnal makalah yang berkaitan dengan tugas kuliah dan tugas akhir. Kemudian diskusi dengan teman-teman di kampus ini sangat penting. Banyak pengalaman-pengalaman dari teman lain agar dapat menyelesaikan tugas kuliah dan bahkan tesis juga bisa dapat pengalaman dari teman kampus. Mungkin dan banyak konsultasi ke pembimbing itu mungkin. Baik, terima kasih mungkin untuk pengalaman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangannya dong. Luar biasa sekali Mas Elman. Ya. Jadi tadi tugas akhirnya tentang potensi energi baru terbarukan ya di bawah-bawah ya Mas. Ya. Oh, tadi kan dijelaskan kalau sumber energinya terbesar masih BBM ya Mas. Oh, oke. Jadi tadi Mas Elman tugas akhirnya meneliti dari PLTS dan PLTBM ya Mas ya, biomasa ya. Oh, luar biasa sekali. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Peraturannya akan karena keterbatasan waktu, jadi kita batasi ya maksimal 3 pertanyaan. Dan nantinya akan ada 1 door prize menarik untuk 1 penanya terbaik. Ya, kita dahulukan yang hadir fisik dulu. Mungkin ada yang mau bertanya? Nah, ada ya. Ada lagi mau bertanya, dikumpulin dulu nih. Nah. Ya, dengan Ibu siapa? Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi menjelang warahmatullahi siang. Saya Marhamah dari PPSDM UGM Minerba. Kebetulan juga saya newcomer baru wabarakatuh. bergabung di Perpus. Masih blank banget. Nah, menarik banget paparan dari Mas Elman terkait dengan energi baru terbarukan ya Mas ya. Mungkin pertanyaan pertama saya mungkin agak ngelenceng keluar dari materi tadi. Karena kan Mas Elman termasuk pegawai SDM ya Mas ya. Ya betul Bu. Pertanyaan saya pertama, apakah untuk beasiswa itu harus pegawai SDM? Apakah boleh dari luar juga? Maksudnya di luar pegawai kita ya, di luar SDM. Yang kedua, terkait dengan beasiswa itu kan persaingannya ketat ya Mas ya. Nah, mungkin ada tips and trick gimana caranya bisa keterima proposal beasiswanya. Mana yang lebih prioritas antara TOEFL atau mungkin ada IELTS juga kali, saya nggak tahu di gimana, atau materi atau jurusan yang akan diambil gitu. Mana yang mungkin ada trik-triknya supaya mungkin kalau saya udah nggak mungkin ada rekan-rekan di kantor yang akan kita presentasikan bahwa kita punya loh gitu kan wadahnya. Nah, kira-kira mana yang untuk pemilihan jurusan kira-kira untuk supaya bisa keterima apa aja sih triknya? Mungkin dari saya segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat pertanyaan. Mungkin pertanyaan pertama, apakah beasiswa SDM hanya untuk SDM saja? Kalau saya lihat selama ini kan beasiswa SDM dari tempat saya waktu mendaftar itu diprioritaskan memang untuk pegawai SDM sendiri karena untuk meningkatkan pegawai SDM sendiri perlu studi lagi S2 dan S3 ini. Jadi kalau menurut saya ya selama ini masih orang ESDM sendiri yang diperbolehkan untuk beasiswa ESDM ini, Bu. Jadi memang biar pegawai SDM lebih semangat karena
karena beasiswa di sini juga sesuai dengan ilmu-ilmu yang ada di ESDM. Oke, itu jawaban yang pertama. Untuk yang jawaban kedua, eh, bagaimana tips dan triksnya itu? Ah, tipsnya pertama mungkin yaitu tadi Bu apa? La- Pertama pasti ada tes psikotes untuk bisa asesmen atau tes beasiswa ini. Jadi harus latihan sering-sering soal psikotes, soal-soal bahasa Inggris, TOEFL. Kalau di SDM ini saya lihat syarat kemarin TOEFL, Bu. TOEFL, jadi harus latihan soal-soal TOEFL bahasa Inggris dan karena beasiswa dari ESDM harus ilmu-ilmu yang akan diperoleh di perkuliahan nanti, harus sesuai dengan bidangnya ESDM, Bu. Jadi mungkin misalnya inspektor tenaga listrikan atau analis di ketenaga listrikan ini eh, itu berarti harus memperdalam dulu ilmu yang diperoleh di tempat kerja ini sehingga pas pada waktu wawancara kerja dapat menjelaskan pengalaman-pengalaman di bidang ketenaga listrikan dan apa yang akan ditambah untuk di perkuliahan nanti. Itu Bu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya, selanjutnya tadi siapa Mbak Fitri ya? Oh, ya, sini. Ya, silakan Mbak Fitri. Selamat pagi, saya Fitri dari Pokja Hukum Dijen Gatrik. Saya mau bertanya kepada Mas Elman, alasan Mas Elman memilih jurusan S2-nya teknik elektro ya Mas, alasannya apa? Dan ada nggak sih Mas kendalanya menempuh S2 tersebut? Itu aja pertanyaan, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Fitri pertanyaannya. Jadi pertama tadi mengapa memilih jurusan teknik elektro di ITB ini ya? Ya karena uh, kebetulan jabatan saya inspektor tenaga listrikan, di mana ilmu-ilmu yang di akan diaplikasikan di sini sangat berhubungan dengan listrik. Itu yang jurusan yang paling berhubungan dengan listrik yaitu teknik elektro. Jadi ilmu-ilmu di kampus untuk magister teknik elektro nanti dapat diaplikasikan di tempat kerja ini. Mungkin itu jawaban pertama. Kemudian, uh, kendala-kendalanya yaitu selama perkuliahan pasti juga kaget dengan apa tugas-tugas dari perkuliahan. Terus kan biasanya berbeda ilmu-ilmu kerja dengan ilmu perkuliahan, mungkin sedikit kaget, perlu sedikit penyesuaian. Tapi dengan mungkin diskusi dengan rekan-rekan yang lain kan pasti banyak temannya di situ juga sering diskusi. Jadi masalah tersebut dapat diatasi. Mungkin begitu. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan dari Zoom. Ini sudah ada yang bertanya nih, Mas Elman. Pertanyaan pertama dari Pak Irfan. Apa pengalaman yang dianggap paling sulit saat tugas belajar dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk pengalaman paling sulit pertama itu kan eh, mungkin pengalaman pertama ya di dunia perkuliahan harus berhubungan dengan eh, tugas-tugas permakalan gitu. Jadi untuk syarat lulus itu kan harus mengumpulkan sampai presentasi jurnal internasional, presentasi konferensi internasional. Di sini saya merasa hal tersebut merupakan hal yang baru bagi saya karena di tempat kerja belum pernah melakukan hal tersebut. Jadi saya banyak membaca-baca makalah bagaimana agar makalah tersebut dapat diterima. Dulu pernah makalah juga sempat untuk konferensi internasional makalah eh, pernah ditolak satu kali, terus kemudian
mau saya coba lagi untuk saya perbaiki review-review dari reviewernya, saya masukin lagi di tempat konferensi internasional yang lain, kemudian dari review-review sebelumnya itu dapat akhirnya dapat diterima dan presentasi konferensi internasional. Mungkin itu hal yang baru yang sulit buat saya. Terima kasih. Ya, pertanyaan selanjutnya nih dari Pak David. Apakah hasil riset Mas Elman memungkinkan untuk diterapkan? Jika ya, bagaimana cara meyakinkan stakeholders terkait? Um, untuk hasil penelitian saya ini, jadi saya menggunakan data-data yang saya ambil dari PLN, eh, dan data-data tersebut eh, saya olah, saya aplikasikan di tesis saya. Eh, jadi eh, eh, untuk penelitian ini ada kemungkinan juga untuk penelitian ini bisa dapat diterapkan diaplikasikan di sistem kelistrikan bawah. Tapi penelitian ini kan juga masih terdapat kelemahan dari hasilnya itu, eh, misalnya untuk PLTS biayanya sangat mahal. Jadi ini hasil penelitian saya, eh, PLTS-nya dapat mengatasi keandalan, tetapi biayanya sangat mahal. Mungkin kalau untuk biaya, dengan melihat biayanya tersebut, sepertinya mungkin masih agak sulit diterapkan di sini. Mungkin kalau ada biaya yang cukup dari sponsor dari mana gitu, mungkin dapat diterapkan. Oke, terima kasih. Ya, pertanyaan terakhir nih, Mas Elman. Dari Pak Patan Robinson. Sebelum menentukan lokasi di Bau-Bau, apakah melakukan riset terkait hal yang sama di lokasi lain? Bila iya, di mana saja? Dan kenapa akhirnya di Bau-Bau? Tuh. Baik, jadi sebenarnya saya juga udah eh, riset juga melakukan penelitian di lokasi lain. Eh, tapi kebanyakan di lokasi lain, eh, sistem sistemnya sudah, apalagi di pulau-pulau besar itu sistemnya sudah terhubung, jadi eh, keandalan saya pikir sudah dapat dicapai karena sudah terhubung dengan sistem-sistem pembangkit yang lain di berbagai provinsi untuk di pulau-pulau besar. Sedangkan di Pulau Bau sendiri itu lokasinya terpisah dari eh, sistem Sulawesi, sehingga eh, itu yang saya jadikan latar belakang untuk penelitian saya ini. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Elman. Ya, dengan ini saya tutup sesi tanya jawab dari narasumber pertama. Bagi para penanya yang belum sempat dijawab, bisa nanti akan saya beritahu emailnya ya, bisa ditanyakan langsung ke narasumber kita. Lalu selanjutnya narasumber kedua kita akan saya bacakan profil singkatnya terlebih dahulu, yaitu Mbak Elizabeth Yakobalena Koli, STMA, lulusan S1 Institut Teknologi PLN, jurusan Teknik Elektro, lalu S2 di Universitas Indonesia, jurusan Kebijakan Publik. Pekerjaan saat ini yaitu sebagai analis kebijakan di Ditjen Ketenagalistrikan. Ya, untuk Mbak Lisa, silakan bisa dimulai paparannya. Baik, terima kasih Mbak Gendis, selaku moderator untuk kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya, sudah bisa hadir menyempatkan waktunya di sini untuk mengikuti sharing knowledge. Sebelumnya mungkin saya menjelaskan timeline sedikit ya dari sesi saya. Yang pertama adalah profil, nanti saya akan perkenalan, kemudian saya akan menjelaskan sedikit terkait tugas akhir saya, kemudian saya akan juga membagikan tips and trik mendapatkan beasiswa dari Kementerian ESDM. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Elizabeth Yakobalena Koli, biasa dipanggil Lisa. Saat ini saya bertugas sebagai analis kebijakan jabatan pertama
di Pokja Pengaturan Operasi Usaha Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Kemudian saya menempuh pendidikan S1 saya, jurusan Teknik Elektro di Sekolah Tinggi Teknik PLN atau biasa dikenal STT PLN, yang sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi PLN. Kemudian saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan S2 di Universitas Indonesia dengan jurusan Kebijakan Publik. Nah, mungkin Bapak Ibu semua di sini sudah banyak yang tahu ya kalau Universitas Indonesia ini merupakan salah satu universitas yang tertua se-Asia. Sebenarnya urutan keempat after Filipina, Bangladesh, India, UI ini masuk ke urutan 4 tertua di Asia yang dibangun pada tahun 1849 dengan nama Dr. Jawa School Batavia yang kemudian tahun 1954 berganti nama menjadi Universitas Indonesia. Nah, kenapa sih UI gitu ya? Kayaknya sering banget nih orang mengagung-agungkan UI kalau untuk di dalam negeri. Berdasarkan World University Rankings tahun 2024, UI menjadi peringkat pertama se-Indonesia dan menjadi peringkat ke-9 di Asia Tenggara. Dan menjadikan UI menjadi peringkat ke-237 di dunia. Jadi cukup berbangga hati menjadi salah satu alumni dari Universitas Indonesia. Nah, ini adalah profil singkat dari program studi yang saya ambil. Saya mengambil jurusan berada di bawah Fakultas Ilmu Administrasi atau biasa dikenal dengan istilah VIA. Nah, makanya di sini saya ada gambar lambang warna merah sama ungu nih. Sebenarnya ini lambang dari VIA ya, merah dan gitu. Nah, VIA UI juga berdasarkan US World University Rankings di tahun 2023 mendapatkan peringkat kelima se-ASEAN yang disurvei berdasarkan area Social Policy and Administration. Jadi ternyata saya nggak salah milih program studi karena ini termasuk peringkat yang bagus juga se-ASEAN. Dan mungkin banyak yang mikir, kenapa sih kok dari elektro gitu bisa tiba-tiba sekolah jadi ilmu administrasi gitu ya? Karena kan biasanya administrasi ini terkenalnya tuh kayak surat menyurat atau ketik mengetik gitu ya biasanya. Nah, ini yang perlu diluruskan Bapak Ibu. Kalau ilmu administrasi ini sebenarnya ilmunya cukup luas. Kalau mungkin Bapak Ibu semua pernah dengar ada istilah The Barack Obama Administration atau The Joe Biden Administration gitu. Jadi sebenarnya ilmu administrasi ini memiliki 5 pilar dasar. Yang pertama kebijakan, yang kedua tata kelola, kemudian ada inovasi, institusi, dan budaya, yang dimana kelima pilar ini saling berkaitan satu sama lain dengan itulah yang disebut dengan ilmu administrasi. Nah, ini adalah beberapa persyaratan untuk masuk ke dalam program studi di VIA UI. Yang pertama harus memiliki ijazah S1 yang sudah diakui BAN PT, kemudian IPK S1 minimalnya adalah 3,0, kemudian mengikuti tes di TPA UI itu minimal 500 dan sudah mengikuti TOEFL dengan syarat minimum skor 500. Nah, untuk program studi atau jurusan yang saya ambil adalah Magister Analisis Kebijakan Publik yang tempatnya ada di Cikini, kampusnya di Gedung Muhtar. Kalau Bapak Ibu tahu Ditjennya BTKE, itu ada persis di sampingnya gitu. Dan kebetulan saya ngikut kelas khusus di kelas malam jam 7 sampai jam 9 biasanya. Jadi ini bisa juga jadi alternatif mungkin buat rekan-rekan yang mau kuliah sambil bekerja. Nah, ini bisa jadi alternatif nih karena ada kelas khususnya. Kemudian untuk magister saya ini totalnya adalah 40 SKS yang ditempuh dalam waktu 4 semester senormalnya, paling cepat 3 semester, paling lambat itu 6 semester, dan harus mengikuti mata kuliah wajib 30% dan mata kuliah peminatannya adalah 70%. Ini sebagai, maaf saya kurang kelihatan. Ini sebagai informasi saja untuk biaya kuliahnya itu uang pangkalnya adalah 20 juta dan untuk BOP-nya 20 juta per semester. Nah, di Magister Analisis Kebijakan Publik ini memiliki 5 klaster. Kalau teman-teman nanti masuk, ada klaster Policy and Governance, Politics of Tax, kemudian ada Collaborative Governance, lalu ada Demokrasi and Local Governance, dan ada Center for Innovation. Nah, kebetulan di sini saya mengambil klaster Policy and Governance dengan concern ke Energy Policy.
Berikut adalah sharing tugas akhir saya yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Kegiatan Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dengan Studi Penggunaan Aplikasi Ampere Gatrik. Nah, seperti yang kita tahu ya, berdasarkan peraturan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, negara wajib melakukan pembangunan ketenaga listrikan dengan jumlah yang cukup, dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar. Dan negara juga membuka kesempatan yang luas kepada para badan usaha untuk dapat menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum, kepentingan sendiri, dan wilayah usaha terintegrasi. Setiap badan usaha akan melalui beberapa proses sampai dapat mengoperasikan kegiatan usahanya. Dan ini juga bisa kita lihat dalam peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan serta berhak untuk meminta laporan pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik kepada para badan usaha. Nah, pelaporan ini dari yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini pemerintah membuat satu inovasi jadi berbasis elektronik yang dikenal dengan istilah Ampere Gatrik. Nah, Ampere Gatrik ini adalah sistem pelaporan yang dibuat oleh Ditjen Gatrik untuk para badan usaha, mengakomodir setiap badan usaha untuk menyampaikan laporannya ke Ditjen Gatrik yang diatur di dalam Permen ESDM nomor 11 tahun 2021 yang menyebutkan badan usaha penyediaan tenaga listrik wajib melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada Menteri SDM melalui Dirjen dan laporan tersebut berbasis sistem informasi. Jadi Ampere Gatrik ini memiliki karakteristik lebih efektif dan efisien, serta pemerintah itu dapat lebih fokus dalam menganalisis dan mengevaluasi data-data yang ada. Nah, namun seiring berjalannya waktu, ternyata penerapan dari Ampere Gatrik ini masih belum maksimal. Bisa kita lihat ada beberapa permasalahan diantaranya masih minimnya jumlah pelaporan. Jadi sebenarnya pemerintah membuat aplikasi ini kan supaya jumlah pelaporan itu bisa sesuai ya dengan yang ada atau bisa mengalami peningkatan dari yang sebelumnya. Tapi ternyata hal ini masih belum tercapai, bisa kita lihat, dan masih ada beberapa permasalahan lainnya seperti sumber daya karena masih kurangnya jumlah personil dan masih ada permasalahan sistem di dalamnya, sistem di Ampere Gatrik itu sendiri. Berdasarkan salah satu jurnal yang saya baca, Hadi tahun 2021 menyebutkan bahwa dalam menerapkan kebijakan e-government, faktor budaya masyarakat dan sumber daya menjadi faktor terpenting di dalamnya. Kalau kita lihat di sini karena sumber daya ini ada permasalahan, nah ini dapat mempengaruhi nih kebijakan ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kenapa kita sebutkan ini kebijakan e-government? Karena kan ini kan berbasis elektronik ya, makanya ini bisa disebutkan sama dengan kebijakan e-government. Next. Nah, maka dari itu tujuan penelitian dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pelaporan kegiatan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dengan menggunakan aplikasi Ampere Gatrik dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi implementasinya udah sejauh mana sih? Terus permasalahannya tuh apa aja sih, kok nggak berjalan dengan baik, faktor-faktornya tuh apa saja, kurang lebih begitu ya Bapak Ibu. Untuk signifikansinya diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan penyempurnaan dari kebijakan ini. Nah, untuk metode penelitian yang saya pakai, paradigmanya post-positivism dengan lokus penelitian di Ditjen Ketenagalistrikan dan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi dokumen dan wawancara mendalam kepada beberapa key informan. Ini adalah beberapa daftar informan yang saya lakukan dengan beberapa saat penelitian kemarin. Ada dari internal birokrasi selaku operator dan eksternal birokrasi dengan perwakilan beberapa badan usaha, juga salah satu dari akademisi untuk mendapatkan insight pandangan dari akademisi terkait dengan kebijakan ini. Nah, dalam melakukan penelitian, setiap kita menganalisis suatu kebijakan, jika kita menggunakan pendekatan atau paradigma post-positivism, jadi kita sebagai peneliti berada di luar objek. Jadi kita tidak boleh subjektif dalam menilai, jadi kita berada di luar objek dan kita menggunakan suatu teori yang diturunkan untuk dapat mengukur sejauh mana keberhasilan kebijakan tersebut. Jadi kita
menggunakan teori-teori implementasi kebijakan atau teori kebijakan publik lainnya yang kita turunkan menjadi beberapa dimensi dan indikator. Nah, dari penelitian saya ini, saya memakai dua konsep, yaitu konsep dari implementasi kebijakan Grindel. Ini adalah teori yang sangat dikenal untuk kalangan public policy, dan menggunakan teori dari Edward III, ini juga cukup dikenal untuk kalangan public policy, dan saya mengelaborasi teori Edward ini dengan teori dari Alseri dan Drew. Alseri dan Drew adalah salah satu pakar dari kebijakan, namun untuk khusus e-government. Jadi saya mengelaborasi dua teori tersebut. Nah, bisa kita lihat ya Bapak Ibu teman-teman, untuk konsep dari implementasi kebijakan, jadi kita setiap menganalisis suatu kebijakan itu bisa kita analisis berdasarkan tahapannya. Tahapan itu misalnya prosesnya. Sudah ada rencananya belum, seperti apa kebijakan ini. Jadi kan kita kalau buat aturan atau buat kebijakan nggak salah-salan ya. Pasti ada rencananya seperti apa. Kemudian hasilnya tuh seperti apa, udah sesuai belum sama rencananya, atau sudah sesuai belum dengan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Kemudian dampaknya bisa dirasakan nggak oleh masyarakat, atau bisa dirasakan nggak oleh pemerintah atau oleh badan usaha sendiri. Kemudian untuk faktor-faktor yang mempengaruhinya bisa kita lihat ada komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, teknis, organisasi sosial. Faktor-faktornya ini tuh sudah sesuai belum, apa masih ada kelemahan atau sudah bagus gitu ya. Ya, kira-kira seperti ini cara kita menganalisis suatu kebijakan. Berikut adalah hasil penelitian dari hasil riset saya untuk implementasi kebijakan yang dianalisis dengan menggunakan teori Grindel. Untuk tahapan sendiri di sini saya menganalisis berdasarkan beberapa data yang sudah saya kumpulkan, mulai dari surat, peraturan, nota dinas, dan wawancara yang saya lakukan. Dari hal ini sudah cukup baik untuk tahapan dan prosesnya. Jadi sudah ada anggaran, sudah ada rencana, sudah ada aturan, seperti itu ya. Namun dalam hal output dari kebijakan ini sendiri dinilai masih belum maksimal, karena hasil yang belum tercapai belum sesuai dengan tujuan dari kebijakan ini. Jadi jumlah pelaporannya masih minim, kemudian kualitasnya juga masih belum baik nih, karena ternyata pengenaan sanksinya ini masih belum berlaku dengan tegas. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk faktor-faktornya, jadi kalau dalam kebijakan nih satu aturan, kita mesti lihat nih faktor-faktor apa sih yang kira-kira bikin jadi aturan ini tuh jadi nggak bagus gitu berjalannya. Nah, bisa kita lihat salah satunya nih misalnya sumber daya di jumlah staf, jumlah SDM-nya ternyata masih kurang untuk menganalisis suatu laporan yang sangat banyak, tapi misalnya jumlah personilnya masih 3 orang gitu ya. Mungkin kan ini kan kurang make sense ya jadinya, makanya di sini bisa kita lihat jumlah staf itu sangat mempengaruhi adanya suatu keberhasilan dari kebijakan. Kemudian nanti sumber daya ini juga bisa dipengaruhi oleh kompetensi dari pelaksananya, kemudian fasilitasnya seperti apa, kira-kira begitu. Kemudian untuk disposisi ini juga berpengaruh ya Bapak Ibu, kalau dari kebijakan itu kira-kira para pelaksana ini sudah memberlakukan sanksi dengan tegas belum ya? Karena kan di aturan sudah dibuat ada sanksi gitu ya, kalau tidak melakukan tanggung jawabnya. Tapi kalau tidak dilaksanakan berarti kan kualitasnya tidak baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian udah ada yang namanya struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup SOP. Jadi kalau dalam pelaksanaan suatu kebijakan, apalagi ada pelaporan seperti ini kan biasanya ada SOP ya yang perlu diatur, distandarkan. Tapi ternyata dari Ampere-Gatrik ini belum ada, jadi semoga kedepannya ini bisa jadi bahan penyempurnaan supaya bisa ada SOP yang distandarkan, jadi lebih jelas gitu loh seperti apa prosedurnya, pelaporannya gitu seperti apa. Next. Kemudian untuk masalah teknis ini karena saya menganalisis berdasarkan teori e-government, salah satunya adalah ada yang disebut dengan pengintegrasian. Jadi kalau sistem itu, aplikasi itu kan kalau dia terintegrasi akan lebih baik ya. Tidak seperti kalau saat ini kan Ampere-Gatrik posisinya sistem pelaporan, nanti kalau saya misalnya wawancara dengan salah satu badan usaha, mereka keberatan gitu karena mereka harus melaporkan hal yang
mirip-mirip tapi aplikasi yang berbeda. Jadi itu dianggap kayak cukup wasting time, dan kalau bisa mudah-mudahan ke depannya, karena ini masih pengembangan juga, supaya sistem Ampere Gatrik ini bisa diintegrasikan dengan sistem pelaporan yang lain, khususnya yang ada di Ditjen Gatrik. Kemudian salah satu lagi permasalahan yang cukup signifikan adalah masalah di indikator budaya, di mana ini adalah kesadaran dari masyarakat. Masyarakatnya dalam hal ini badan usaha, supaya bagaimana nih caranya supaya badan usaha ini tuh kita meningkatkan tingkat kesadarannya ini supaya bisa melakukan tanggung jawabnya gitu. Ini kan aturan dibuat supaya bisa dilakukan gitu ya. Jadi kita mungkin dari Ditjen Gatrik ini perlu adanya sosialisasi yang lebih dalam, kemudian perlu adanya diskusi mungkin dengan badan usaha, kurang lebih seperti itu. Itu adalah next. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi yang saya berikan untuk riset saya. Yang pertama, perlu adanya tindak tegas dari pelaksana dalam memberlakukan kebijakan dan sanksi secara maksimal. Kemudian perlu adanya komitmen yang tinggi dari pelaksana untuk mengawasi pelaksanaan pelaporan kebijakan ini. Kemudian perlu adanya penambahan jumlah personil yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pelaporan dengan Ampere Gatrik ini. Kemudian perlu adanya pembentukan SOP yang dibakukan atau distandarkan, dan perlu adanya pengintegrasian Ampere Gatrik dengan sistem pelaporan lainnya, khususnya yang berada di Ditjen Ketenagalistrikan. Ini adalah sharing tugas akhir saya ya Bapak Ibu. Jadi memang agak jauh dari basic saya yang teknik elektro, kemudian saya masuk jadi belajar tentang kebijakan publik. Tapi ternyata setelah saya lulus, saya tuh tahu gitu, oh ternyata menganalisis suatu kebijakan seperti ini ya. Kebetulan karena jabatan saya juga analis kebijakan, jadi saya merasa, oh ternyata nggak sekedar hanya kita tuh bisa teknis doang gitu, tapi kita bisa ngerti bagaimana sih cara membuat suatu kebijakan, kemudian mengadopsi, mengimplementasi, sampai nanti harus mengevaluasi kebijakan yang ada. Oke, next. Nah, ini adalah beberapa kegiatan akademik di luar kampus yang saya ikuti. Jadi kalau di VIA UI ini memang kita sangat difasilitasi dari kampus, kemudian dari kampus itu nanti akan memfasilitasi kita supaya kita tuh bisa banyak pengetahuan gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar dari dosen aja, terus nggak hanya sekedar diskus di dalam kelas, tapi kita difasilitasi untuk ikut seminar, conference. Jadi pengetahuan kita tuh banyak, dan VIA UI ini sangat mengapresiasi mahasiswa yang mau ikut seperti ini. Jadi kita tuh diundang, kadang di kampus, kadang online juga. Dan tokoh-tokohnya ini juga tokoh-tokoh yang luar biasa gitu, tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh publik yang biasanya tuh dari luar. Misalnya kayak yang ini nih, yang terakhir kemarin oleh Mr. David ini waktu itu saya juga ikut tentang ini ya, tapi memang ini lebih ke leadership sih, lebih ke collaborative governance. Nah, di sini juga kita, karena di UI ini mensyaratkan wajib untuk publish suatu jurnal, jadi itu ada syaratnya. Jadi kita juga dibekali nih gimana caranya menulis jurnal, kemudian harus publish dan lain sebagainya. Jadi nggak serta-merta ditinggal gitu. Walaupun sebenarnya saya waktu itu agak kesulitan, tapi ternyata setelah ikut-ikut kegiatan seperti ini jadi lebih paham dan jadi lebih punya dasar gitu cara menulisnya seperti apa. Nah, berikut adalah tips and tricks dari saya sendiri buat teman-teman Bapak Ibu yang mau coba beasiswa. Mungkin nanti saya akan cerita sedikit ya. Jadi yang pertama tips dari saya, cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, beasiswa ini sebenarnya ada banyak ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, apalagi kalau sekarang era teknologi saat ini ya, semua gratis, kita bisa cari di YouTube, kita bisa sosmed, Instagram, dan lain sebagainya. Kita juga bisa discuss dengan teman-teman yang sudah dapat beasiswa sebelumnya gitu, yang sudah pernah kuliah. Jadi akses ini pasti gampang banget, yang penting kita ada kemauan untuk cari informasi sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah ikut pelatihan. Pelatihan yang saya maksud di sini adalah pelatihan yang dapat menunjang teman-teman semua supaya bisa apply scholarship atau kampus yang dituju. Salah satunya misalnya adalah bahasa Inggris ya. Rasanya kalau sekarang baik di dalam maupun luar negeri mensyaratkan ada
sertifikat atau mengikuti tes bahasa Inggris, baik itu TOEFL atau IELTS. Jadi saran dari saya, sebaiknya teman-teman semua meningkatkan kompetensinya di bidang itu, di bahasa Inggris itu, karena biasanya sih rata-rata ya, hampir saya temui itu pasti ada tuh, kalau nggak ada tesnya, kumpulin sertifikatnya gitu. Jadi pasti ada dua itulah. Nah, di sini saya coba cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya saya dari dulu, dari masih SMA juga udah memang mau cita-cita tuh harus sekolah setinggi-tingginya gitu. Entah mungkin hanya S2 atau S3, pokoknya saya mau sekolah gitu. Jadi semenjak saya masuk PNS, saya sebenarnya udah cari tahu gitu. Kalau dulu ke Mbak Malika biasanya saya tanya-tanya, masih CPNS aja nih udah nanya-nanya tentang beasiswa gitu ya, udah nanya-nanya tentang sekolah. Nah, jadi singkat cerita tahun 2018 itu saya ambil les IELTS karena kebetulan negara yang saya tuju itu mensyaratkan harus ada sertifikat IELTS dengan skor, ada batas minimal skornya. Cuman karena saya masih belum familiar dengan British accent, jadi saya les waktu itu. IELTS itu banyak banget di Jakarta, teman-teman bisa cari tahu, bisa di British Council atau bisa di IALF, pokoknya ada banyak lah. Kemudian saya juga sudah apply juga ke universitas yang saya tuju itu. Sembari dari situ saya juga apply di beberapa scholarship lainnya. Nah, lanjut dulu ya ke yang ketiga, persiapkan recommendation letter. Recommendation letter ini teman-teman bisa dapatkan dari orang-orang yang sangat mengetahui kapabilitas teman-teman. Misalnya atasan, atau misalnya rektor atau dosen dosen pembimbing yang pernah membimbing teman-teman semua saat S1 dulu gitu. Nah, di sini saya cerita sedikit ya. Jadi waktu itu saya juga sudah pernah mendapatkan recommendation letter. Kebetulan waktu itu dari Pak Dirjen, dari Pak Andi Someng, dan dari rektor saya, Bapak Supriyadi Legino di STPLN. Kemudian singkat cerita saya juga udah daftar tuh di beberapa scholarship ya, AAS, Australia Award Scholarship, dan New Zealand Scholarship juga. Cuma memang belum rezeki ya, saya nggak dapet di sana. Tapi saya waktu itu apply juga di salah satu kampus yang memang saya inginkan gitu, di Netherlands. Kebetulan saya dapat di sana, puji Tuhan dapat LOA-nya juga. Tapi ini bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Ini kesalahan saya. Jadi saya udah dapat LOA, tapi saya nggak daftar beasiswanya gitu. Nah, jadi ini dua hal yang berbeda ya teman-teman. Daftar kampus dan daftar beasiswa. Jadi kalau bisa, ini tips dari saya, saat nanti teman-teman mau kuliah lanjut, mau S2 atau S3, kalau bisa daftarnya itu sudah paralel. Jadi disiapkannya itu barengan. Daftar apply untuk kampus dan apply untuk beasiswa. Jadi saat nanti udah pengumuman bisa barengan atau nggak beda jauh lah jaraknya. Jadi waktu saya dapat LOE saya tuh bingung, saya nggak punya beasiswa gitu. Kalau bayar sendiri lumayan juga ya kalau di Eropa, belum lagi biaya hidupnya. Jadinya makanya itu salah satu kesalahan saya. Tapi saat itu juga saya dapat panggilan dari Kementerian SDM supaya dapat beasiswa dari sini. Saya bisa cari kampus yang ada di dalam negeri. Akhirnya saya dapat di UI dan saya ambil. Jadi itu kira-kira cerita dari saya. Jadi semoga bisa jadi pembelajaran lah buat teman-teman. Kemudian yang keempat adalah pilih jurusan yang sesuai dengan minat. Nah, kalau ini sebenarnya jurusan ini adalah jurusan bebas sih. Kalau dari Kementerian SDM membebaskan untuk teman-teman bisa ambil jurusan apapun asal itu masih linear dan bisa dipertanggungjawabkan saat nanti bekerja. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk esai ini lebih ke yang mau study abroad juga, yang mau keluar, bisa cari infonya banyak di YouTube, kemudian wawancara. Nah, kalau untuk wawancara sendiri di sini Bapak Ibu teman-teman bisa persiapkan wawancara, karena kalau dari Kementerian SDM nanti pasti ada wawancara. Jadi wawancara itu 2 kali. Yang pertama wawancara di assessment di awal, yang kedua wawancara dengan Bapak Ibu Kepala Biro, kemudian ada Kepala BPSDM, kemudian ada dengan Direktur juga. Jadi di wawancara itu kita sebenarnya akan ditanya kenapa sih mau kuliah gitu, motivasinya apa, dan mau ambil jurusan apa, kurang lebih seperti itu. Nanti kira-kira teman-teman kalau bisa sih udah mempersiapkan itu sebelum wawancara itu dimulai. Next. Nah, kalau ini saran, mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah mau mulai nih, karena kayaknya sudah ada yang mulai masuk ya, sudah ada yang mulai masuk di beberapa kampus.
saran saya niat dan yakin, pokoknya tetap yakin aja deh kalau kuliah ya udah nggak usah ragu-ragu lagi gitu. Yang kedua, manfaatkan sumber pembelajaran alternatif. Ini misalnya ikut webinar, nonton di YouTube dan lain sebagainya. Perbanyak literasi, banyak baca jurnal karena jurnal itu sangat membuka wawasan kita, membuka pengetahuan kita. Lalu banyak latihan soal juga. Yang ketiga, saat nanti sudah kuliah, sudah mulai masuk, cari topik riset itu lebih awal. Jadi kalau nanti kuliahnya rencananya 3 semester, kalau bisa semester 1 akhir tuh udah tahu nih mau bahas apa gitu. Risetnya nanti mau ngangkat tentang apa. Jadi nanti saat sudah masuk ke semester akhir nggak akan bingung lagi mau bahas tentang apa. Jadi nggak akan wasting time, nggak akan buang waktu. Yang keempat pastinya berdoa dan berusaha selalu. Nah, ini adalah salah satu quotes favorit saya waktu kuliah ya. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Jadi emang waktu kuliah itu kalau diingat-ingat perjuangannya luar biasa sih. Aku nggak bohong, aku dari 2017-18 tuh udah les IELTS. Pokoknya udah mati-matian lah. Aku nggak bohong itu. Mbak Anggi saksinya karena aku sering nanya-nanya sama Mbak Anggita di sini. Nah, tapi pas teman-teman udah dapat pakai toga nih, saat udah selesai pakai toga, terus denger lagu Gua Deamus tuh akan ngerasa, oh gini tuh rasanya gitu. Terus jadi pengen kuliah lagi deh. Kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Sekian dari saya, kalau ada pertanyaan monggo silakan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, luar biasa sekali Mbak Lisa. Jadi tadi katanya jurusannya melenceng ya dari teknik elektro ke. Nah, tapi justru dari situ Mbak Lisa bisa melihat permasalahan dari sisi yang lain ya, nggak dari sisi teknis aja. Jadi justru bisa menjadi bahan perbaikan, bahan evaluasi yang berguna ke depannya. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang kedua. Masih sama seperti tadi, akan dipilih maksimal 3 pertanyaan, baik yang hadir fisik maupun yang hadir via Zoom. Kami dahulukan yang hadir fisik terlebih dahulu. Apakah ada yang mau bertanya? Bapak-bapak, ibu-ibu, oh ya silakan. Em, Perkenalkan, nama saya Elna dari Kementerian Perindustrian. Ingin menanyakan mengenai esai yang tadi Mbak Lisa jelaskan. Saya pribadi juga sedang mencari informasi mengenai lanjut kuliah. Dan saat ini masih terombang-ambing sama esai. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana sih langkah membuat esai? Kira-kira apa tipsnya biar esai saya tuh bisa eh, sesuai dengan keinginan nantinya kampus atau universitas yang dimaui sama esainya, begitu. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Elma untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus dan memang sering banget ditanyain oleh para scholarship hunter biasanya. Jadi bagaimana cara membuat esai? Sebenarnya ini dulu juga saya masih no clue ya. Jadi dulu saya itu karena belum terlalu familiar, selain saya belajar banyak dari YouTube, saya itu sering ikut webinar seperti ini, tapi yang khusus bagaimana how to write the essay. Jadi sering saya ikut tuh. Biasanya eh, kalau Mbak jalan dari arah Tebet, itu sebelah kiri itu suka banyak spanduk-spanduk yang ditempel. Itu banyak banget untuk apa namanya seminar-seminar untuk scholarship. Jadi misalnya nih untuk Rusia, misalnya atau untuk Jepang atau dan lain-lain. Nah di situ suka diselipkan bahwa apa diberikan tips and tricks untuk menulis esai. Jadi itu salah satu cara saya. Nah, kalau untuk menulis esainya sendiri, ini menurut pengalaman pribadi saya, karena saya udah 3 kali nulis esai, untuk Australia ditolak, untuk New Zealand ditolak, tapi kebetulan untuk Netherlands waktu itu diterima, untuk di Belanda. Pokoknya intinya saya hanya menjelaskan apa yang saya mau sesuai dengan pekerjaan saya gitu. Jadi kita nggak melenceng, nggak usah kita jauh-jauh ke sana ke sini ngomongnya. Intinya yang sesuai dengan passion saya, yang sesuai juga dengan apa, jurusan yang saya mau tuju, karena kan pasti nanti sudah di state ya mau pilih jurusan apa gitu. Lalu dikaitkan dan itu apakah berguna untuk kedepannya seperti apa. Misalnya kalau
saya belum pernah daftar LPDP, tapi kalau di LPDP itu kan nanti biasanya yang saya dengar itu ada harus kontribusi untuk Indonesia seperti apa, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau yang untuk saya pengalaman pribadi waktu itu karena lebih untuk kepekerjaan, jadi saya tulisnya lebih state on point aja sih, langsung gitu. Jadi nggak panjang lebar yang ke arah kemana-mana. Waktu itu saya lebih ke seperti itu. Tapi mungkin Mbak Elma bisa cari lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi dengan mengikuti seminar-seminar, webinar, dan nonton YouTube. Biasanya di YouTube tuh banyak banget suka memberikan apa namanya tips and tricks lah untuk mencari beasiswa gitu ya, untuk para scholarship hunter gitu. Ya, semangat terus ya Mbak. Ya, kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Ya, bila tidak ada yang bertanya lagi, di sini saya akan membacakan pertanyaan yang diajukan via Zoom ya. Yang pertama dari Pak Doni. Menurut Mbak Lisa, apakah kebijakan yang sudah ada saat ini memperhitungkan juga manajemen risiko? Dan titik mana yang paling vital untuk perbaikan penyusunan kebijakan, khususnya di Ditjen Gatrik? Saya ulang pertanyaannya ya, Mbak. Menurut Mbak Lisa, apakah kebijakan yang sudah ada saat ini memperhitungkan juga manajemen risiko dan titik mana yang paling vital untuk perbaikan penyusunan kebijakan, khususnya di Ditjen Gatrik? Baik, terima kasih Pak Doni ya untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kebijakan ini kan karena kebijakan di Ditjen Gatrik ini sangat banyak ya, sangat luas dan memang hal ini belum saya perdalam satu-satu kalau boleh jujur. Jadi memang saya banyak mengambil waktu kuliah itu banyak mengambil beberapa kebijakan untuk tugas, untuk dibahas, untuk dipelajari lebih dalam, dianalisis. Tapi memang belum semua saya pelajari secara mendetail. Tapi di sini kalau menurut saya tingkat manajemen resiko sudah ada beberapa kebijakan ya yang sudah diperhitungkan. Namun memang belum semua. Jadi belum semua kebijakan di Ditjen Gatrik ini diperhitungkan manajemen resikonya. Kemudian tadi apa ya? Titik mana yang paling vital untuk perbaikan penyusunan kebijakan? Kalau titik yang paling vital sebenarnya khususnya untuk yang kebijakan-kebijakan yang ini berdampak langsung keluar ya. Maksudnya berdampak langsung ke masyarakat karena itu kan cukup vital sekali ya. Misalnya kayak subsidi itu kan sangat vital karena itu langsung berdampak ke masyarakat. Jadi alangkah baiknya kita nih banyak kan di sini nih udah pada analis kebijakan nih udah banyak gitu fungsional. Kalau bisa kita mulai aware deh untuk menganalisis sebenarnya kebijakan yang sudah berjalan ini tuh yang sudah diterapkan ini tuh kenapa sih masih banyak kelemahan? Kita mesti cari satu-satu dulu faktor-faktornya tuh apa gitu loh yang bikin ini tuh masih nggak berjalan maksimal. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang faktor teknis itu penting. Tapi kalau kita bisa menganalisis per dalam satu-satu, kita bisa tahu nih kira-kira yang paling vital tuh di bagian mana? Yang kelemahannya tuh ada di mana aja gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak Doni. Kalau untuk di bidang listrik ini jujur saya belum bisa menganalisis semuanya karena keterbatasan juga. Tapi mudah-mudahan ke depannya karena bukan hampir semua, karena sudah banyak dari kita pegawai SDM yang sudah masuk menjadi analis kebijakan, semoga lebih aware lah untuk bisa mempertimbangkan dan menganalisis satu-satu gitu loh kebijakan-kebijakan yang ada yang kita buat ini gitu. Terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Mbak Lisa, dari Pak David. Menurut Mbak Lisa, seberapa tingkat keberhasilan aplikasi Ampere ini pada skala 1 sampai 10? Apakah ketika penelitian ada benchmark pada aplikasi sejenis di lembaga lain misalnya? Jadi sebenarnya kalau benchmark ini agak berat ya saya ngomongnya gitu. Tapi kalau berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan, memang masih banyak kelemahan lah. Tapi saya tidak menyalahkan juga kelemahan-kelemahan ini karena ini kan aplikasi baru dibentuk gitu. Jadi aplikasi yang masih butuh pengembangan. Nah, kalau saya mau bikin benchmark kayaknya kurang etis ya. Jadi saya lebih kayak sudah tahu nih masalah-masalahnya tuh poin-poinnya tuh apa aja gitu. Indikatornya apa saja yang perlu diperbaiki. Lalu saya bikin perbandingan salah satunya waktu itu dengan Bapeda Jakarta sistem pajak.
Jadi memang kalau sistem pajak ini dia pelaporan juga ada disebut namanya IBPHTB ya. Kalau kalau ini saya bikin perbandingannya itu karena sistem ini sudah terintegrasi satu dengan lainnya. Jadi istilahnya masyarakat itu akan lebih gampang untuk melaporkan pajak. Nah, saya membandingkannya di bagian situnya. Sedangkan kalau kita di Ampere Gatrik ini kan karena mungkin masih pengembangan juga ya, ini belum terintegrasi. Jadi sistem pelaporan itu kalau saya nggak salah itu ada yang namanya pelaporan emisi ya Mas ya di Dirtek ya. Itu kan pelaporan juga. Jadi badan usaha yang beberapa yang saya wawancara waktu melakukan penelitian ini, waktu riset, itu mengharapkan supaya sistem pelaporan khususnya di bidang listrik ini kalau bisa diintegrasikan aja gitu. Jadi mereka nggak akan sulit untuk melaporkan hal yang mirip-mirip karena data umumnya tuh sebenarnya mirip-mirip gitu. Karena badan usaha ini memang banyak ya melaporkan bukan hanya ke ESDM aja, nanti harus lapor juga ke KLHK, belum lagi yang lain gitu. Jadi mereka agak keberatan di situ. Tapi itu bisa kita akomodir dan memang butuh waktu ya karena itu kan namanya sistem pengembangan gitu. Tapi mudah-mudahan ke depannya ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Lisa atas jawabannya. Baik, kita tutup susup jadinya. Kita tutup sesi tanya jawab sesi kedua. Terima kasih atas pertanyaannya dan diskusi-diskusi yang luar biasa ini. Ya, bagi penanya yang belum sempat dijawab, baik di kolom chat maupun yang fisik, mungkin ada yang mau tanya tapi malu-malu, bisa langsung aja nih di email ke narasumber kita, Mbak Lisa di elizabethyakoba@gmail.com atau dan Mas Elman di elman.yustigama@esdm.go.id. Ya, bisa langsung di email ke situ aja ya. Lalu terima kasih juga untuk kedua narasumber kita sekali lagi sudah berbagi informasi yang amat sangat berguna, baik tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa maupun eh, rangkuman tugas akhirnya tuh gimana sih. Lalu selanjutnya kita akhiri sesi diskusi ini dengan closing statement dari kedua narasumber ya. Mungkin ada kata-kata motivasi yang mau diberikan, apa aja boleh bagi para peserta. Jadi mungkin kalau dari saya itu mungkin sekali lagi untuk mendapatkan beasiswa cari info sebanyak-banyaknya karena di media saat ini sudah sangat terbuka dan jangan malu bertanya kepada teman-teman yang sudah pernah mendapatkan beasiswa dan kalau beasiswa SDM mungkin dapat berkomunikasi dengan kepegawaian di SDM. Lalu perbanyak eh, latihan soal-soal psikotes, bahasa Inggris, dan terutama terkait jurusan yang materi terkait jurusan yang akan dituju. Mungkin jangan menyerah untuk mendapatkan beasiswa gitu. Terima kasih. Mbak Lisa sekarang. Oke, dari saya singkat aja ya karena tadi udah banyak. Buat teman-teman semua, intinya mau yang cari S1, S2 atau S3 tetap semangat, terus berjuang dan berusaha karena setiap usaha pasti nggak akan mengkhianati hasil. Semangat. Ya, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya kedua narasumber kita. Lalu kita sampai ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, yaitu kuis yang akan dipandu oleh Mas Nur. Ya, silakan Mas Nur. Ya, terima kasih Mbak Gendis. Saya ambil alih sebentar. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Iya, Bapak dan Ibu semua sudah mendapatkan pencerahan dari narasumber kita yang gantang dan cantik ini ya. Nah, jadi saya akan memberikan hadiah untuk satu orang pemenang. Jadi Bapak dan Ibu bisa buka di handphone masing-masing Quizy dengan quiz, ya quiz.com, iya. Dan dan bisa masuk ke loginnya ya, Bapak dan Ibu. Iya, quizzes. Ya, quizzes. Ya, kodenya itu 947897. Iya, sabar, sabar. Iya, semangat sekali ini Bapak dan Ibu semua nih. Ya, saya ulangi lagi 947897.
Ya, ini yang udah join sekitar 8. Wah, ini udah banyak banget ini 800 ya. Dibagi 100 juga. Nah, ini saya udah 12. Lanjut. Ayo, bagi yang mengikuti acara di Zoom bisa join juga ya Bapak dan Ibu. Dan di sini akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik tentunya dari Perpustakaan Ditjen Gatrik. Nah, ini udah berjoin, ada 19 peserta ya. Ada 22. Pakai Marcella ya. Silakan, kita mungkin 1 menit lagi. Ya, 1 menit lagi ya kita agendakan untuk kita memulai kuis ini. Ya, ini udah 24. Nah, masukkan ya di ini ya. Aplikasi Quizizz. QUIZZEZZ.com. Quizizz. Kita fun Mas Pandu, kita fun. Jadi nggak kaku-kaku banget Mas Pandu. Ya, ini sudah ada 27. Ayo. Udah tutup ya. Kita langsung masuk. Oke, udah? Oke, 1, 2, 3. Nah, 2, 1. Untuk pertanyaan pertama, di bawah ini adalah 5 pilar ilmu administrasi, kecuali deng deng deng. Coba apa ya? Pilihannya ada kebijakan, B, tata kelola, C, inovasi, dan D, reformasi. Ya, tinggal 10 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang menjawab pertanyaan tercepat dan benar? Yaitu DFS. Adakah yang di sini namanya DFS? Oh, Pak David ya. Oke, kita langsung next question. Yaitu kita next question. 1, 2, 3. Apa kepanjangan dari Ampere Gatre? Pilihannya yaitu aplikasi manajemen pelaporan Ditjen Gatrik, B, aplikasi manajemen pelaporan elektronik ketenaga listrikan, C, aplikasi monitoring pelaporan ketenaga listrikan, dan D, aplikasi monitoring pemberdayaan kelistrikan. Jawaban akan ditutup dalam waktu 3, 2, 1. Oke, siapa yang akan menjadi juaranya? Yang benar adalah B, aplikasi manajemen pelaporan elektronik ketenaga listrikan. Dan ini pemenangnya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga ya. 3, 2, 1. Apa regulasi yang terkait dengan pelaporan usaha penyediaan tenaga listrik? Pilihannya yaitu A, PP nomor 14 tahun 2021, dan Permen ESDM nomor 13 tahun 2021, B, PP 7 tahun, dan Permen ESDM nomor 6 tahun 2021, C, PP nomor 14 2012, dan PP 2006. Nah, times up. Oke. Nah, nomor 1 diduduki oleh Pak Irfan. Oke, kita langsung next question karena berhubung waktu yang cukup sedikit lagi. 3, 2, 1. Beberapa dimensi yang dapat dipakai untuk menganalisis implementasi kebijakan kecuali pilihannya yaitu A, tahapan pelaksanaan kebijakan, B, komunikasi kebijakan, C, output kebijakan, dan D, outcome kebijakan. Ini, ayo, ini udah berapa nih? Oke, satu lagi yang belum dijawab nih.
Baru 30 nih. Satu lagi nih, siapa nih yang belum menjawab nih? Oke, langsung saja. Times up. Nah, siapa nih yang salah nih? Nah, yang menduduki peringkat pertama yaitu Mas Ronggo, luar biasa. Oke, ini banyak yang salah nih. Masa jawabannya outcome kebijakan. Tapi nggak apa-apa, kita masih belajar ya. Kita next question. Nomor 5. Apakah izin yang diperlukan untuk penyediaan tenaga listrik? A. IUPTLU, B. SKTTK, C. SLO, dan D. MIDI. Ayo. Jangan spill gitu dong. 8, 7, 1 ya. 2, 1. Oke, stop. Times up. Siapa yang jawab nih? Ini ada yang masih salah nih, kebangetan juga nih ya. Oke, peringkat pertama tetap RGO. Siapa sih? Oke, nih juga masih ada yang salah nih. Masa SLO sama NIDI, tapi nggak apa-apa ya. Kita langsung next question. Oke. Di bawah ini merupakan syarat lulus Magister Teknik Elektro, kecuali A. Konferensi internasional, B. IPK lebih dari 3, C. Lulus 36 SKS, D. Nilai mata kuliah minimal C, dan E. Lulus seluruh mata kuliah pilihan. Ayo, tinggal 7 detik lagi. Ini baru 28, 29, 3, 2, 1. Times up. Nah, siapa yang sudah? Nah, jawabannya yang benar yaitu E. Lulus seluruh mata kuliah pilihan. Nah, ini banyak banget ya, ada yang salah nih. Nilai minimal mata kuliah C. Ya ampun. Ini kan kecuali. Oke? Kita next question ya. Oke, yang ketujuh, alternatif energi terbarukan yang paling potensial untuk memperbaiki sistem kelistrikan Bau-Bau Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut. A. Angin dan air. Angin dan air. Avantar ya. B. Angin dan surya. C. Biomasa dan surya. D. Surya dan air. Nah, surya itu siapa ya? Oke, ini udah 30. Nah, ini 3, 2, 1. Times up. Nah, jawabannya benar yaitu C. Biomasa dan surya. Sekarang kita siapa nih yang menduduki tangga teratas, yaitu nggak ada ya. Oke. Next question ke 8 ya. Komposisi produksi per energi primer 2022, sistem bau-bau paling besar adalah A. Air, B. BBM, C. Batubara, dan D. Biomasa. Nah, ini udah dijelasin tadi sama Mas Elman ya, bahwasannya komposisi produksi energi di bau-bau itu yang paling banyak sekitar 58% ya, saya ingatnya kayak gitu, 58%. Nah, ini udah baru 28 ini yang ikutan ya. 29. Nah, jawabannya benar itu BBM ya. Nah, ini siapa nih yang menduduki peringkat ke atas, yaitu tetap Mas RGO ya. Nah, ini juga masih ada yang salah. Masa biomasa? Luar biasa kalau biomasa udah ini ya. Kita next question yang pertanyaan ke-9. Sistem kelistrikan Bau-Bau berada di provinsi. Nah, barusan saya kasih tahu ya sebenarnya pertanyaan nomor 7 tadi ya. Ayo, tinggal 18 detik lagi. Ini udah 26 pertanyaan yang submit. Pertanyaan jawaban?
Tinggal 7, 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Times up. Jawaban benar yaitu Sulawesi Tenggara. Oke. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Nah, ini kalau nggak tahu, luar biasa harus mencari tahu terhadap kita semua ya. Nomor 10 kita next question. Ada apa media sosial Perpus Gatrik? Ayo. Siapa ayo? Ada pilihannya perpus.gatrik, B perpus.listrik, C perpustakaan Gatrik, dan D pustaka.gatrik. 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Times up. Jawabannya itu A, perpus.gatrik. Nah, ini pemenang kita. Kita akan mengambilkan satu orang pemenang, yaitu Mas RGO. Mas RGO, nanti hadiah bisa menghubungi Pustakawan Ditjen Gatrik. Nah, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Waktu udah tepat, saya kembalikan ke moderator. Oh, nih. Nah, ini nomor 1 Mas RGO, nomor 2 Mbak Ayura, dan ketiga Mas Irfan. Tetapi kita mengambilkan satu orang pemenang ya Bapak dan Ibu. Jadi nomor apa ya, Mas RGO yang akan mendapatkan hadiah eksklusif dari Perpustakaan Ditjen Gatrik. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Nur. Ya, seru banget ya kuisnya. Seru kan? Nih, masih semangat nggak nih? Ya, selanjutnya saya akan membacakan penanya terbaik. Seperti yang dijanjikan di awal ya, akan ada hadiah eksklusif dari Perpus Gatrik untuk penanya terbaik. Tapi ada revisi nih, ternyata ada 2 hadiahnya. Jadi ada 2 penanya terbaik. Langsung aja. Ya, untuk penanya terbaik jatuh kepada Ibu Marhamah dan Mbak Fitria. Dua-duanya yang hadir secara fisik nih. Selamat ya. Ya, hadiahnya bisa diambil nanti ya Mbak Fitri, Bu Marhamah. Ya, kita sudah sampai di akhir acara. Saya mengucapkan selamat kepada penyanyi terbaik dan kepada pemenang kuis ya. Semoga hadiahnya bermanfaat. Lalu untuk semua peserta, dengan demikian maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi semua peserta yang hadir. Sebelumnya saya informasikan dulu bahwa link daftar hadir, unduh materi dan sertifikat dapat diakses pada link yang sudah di-share di kolom chat ya, di kolom chat Zoom. Lalu bagi Bapak dan Ibu yang tertarik dengan literatur seputar ketenagalistrikan, bisa langsung hubungi Pustakawan Ditjen Ketenagalistrikan. Oh, ini nggak cuma ketenagalistrikan ya, tapi juga tema energi baru terbarukan. Lalu bagi yang punya sosmed, bisa di-follow juga di Instagram, akunnya di @perpus.gatrik, atau bisa akses langsung websitenya di gatrik.asdm.go.id/perpus. Saya Gendis, mewakili segenap panitia, memohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan acara webinar ini. Saya akan menutup acara Alumni Talk Journey to Magister and Doctoral Degree Batch 1 2024 dengan pantun. Pisau di dapur haruslah diasah, supaya tajam dan jadi kuat. Belajar harus tanpa kenal lelah, agar dapat ilmu yang bermanfaat. Ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sebelumnya ini ada penyerahan hadiah ya, untuk narasumber kita.
yang akan diwakili oleh Mas Pandu selaku koordinator Humas. Silakan Mas Elman dan Mbak Lisa. Yang foto, oh ada Mas Agus. Juga. Oh, penanya terbaik, Ibu Marhama dan Mbak Mitria, boleh maju untuk menerima hadiah spesial dari... Oh, Mas Ronggo juga. Oh ya, pemenang kuis. Mas Ronggo bisa ke depan untuk menerima hadiah. Ya, sekian acara dari kami. Ditunggu di acara-acara selanjutnya ya. Masih banyak acara seru loh dari Humas Gatrik loh. Kasih ya, kasih ya. Mbak Elsa habis ini ngobrol dulu di ruanganku ya. Ih, keren kan? Makasih ya. Makasih ya. Aku keren. Ayo suka. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to introduce to you. Hey, City's a friend of mine, and I go by the name Tiny Dash. What's his name? Justin. Yeah. On that sunny day, didn't know I'd be sing such a beautiful girl. Walking down the street, seen those bright brown eyes. Tears coming down.